Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, adik-adik semua, mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga di malam yang mulia, di tempat yang mulia ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk niat kita pertama thalabul ilmi, ya. Yang kedua silaturahmi, yang ketiga kita niat i'tikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengurus bahwasanya judul tausiah kita atau ceramah kita pada kali ini adalah dengan ilmu manusia akan menjadi mulia, atau manusia mulia dengan ilmu pengetahuan. Di antaranya firman Allah yang menjelaskan demikian, surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 dan 32, ya. Silakan bagi yang punya Al-Qur'an disimak, ya. Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan Allah, atau dialah Allah, mengajarkan Nabi Adam nama-nama seluruhnya atau ilmu yang banyak. Kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat benda-benda tersebut dan berfirman, kabarkanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku tentang nama-nama benda tersebut, jika kamu orang yang benar. Qalu, malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Jadi ayat ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu pengetahuan, ya, bahwasanya manusia itu mulia dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat ayat yang sebelumnya, Allah ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka para malaikat pada waktu itu sempat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan, ya, orang-orang nanti di muka bumi yang akan membuat kerusakan, yang mereka suka menumpahkan darah, berperang, sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu? Malaikat mengatakan, kami tidak pernah berbuat maksiat, selalu mengagungkan Allah. Maka Allah pun menjelaskan pada waktu itu ketika terjadi perbincangan tersebut, saya lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Akhirnya Allah mengatakan bahwasanya Allah akan tetap menjadikan seorang khalifah dan Allah lebih mengetahui, ya. Malaikat enggak usah khawatir, ya, kalau seandainya dijadikan seorang khalifah dari bangsa manusia, dari jenis manusia. Karena tidak semua manusia itu nanti akan berbuat kerusakan. Tidak semua manusia itu yang berbuat peperangan, ya. Maka pada ayat yang ke-30 ini Allah menjelaskan bahwasanya manusia yang diciptakan itu bernama Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu yang banyak. Jadi yang dikhawatirkan malaikat, kalau seandainya manusia itu tidak mempunyai ilmu, maka dia akan membuat kerusakan. Dia akan membuat, ya, kehancuran. Dia akan suka berperang karena enggak ada ilmu, ya. Tidak kenal Allah, tidak kenal hari akhirat, tidak kenal nanti ada hari hisab, ya. Maka di sini Allah nyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam. Di sini yang mengajar adalah Allah. Yang diajar Nabi Adam alaihi salam. Kalau Allah yang mengajar, Allah ilmunya luas, ya. Kemudian Allah ini mempunyai kekuasaan yang luas. Sementara kita, yang mengajar kita siapa? Kita yang mengajar kita guru kita, orang tua kita. Guru kita mungkin ilmunya terbatas, orang tua kita ilmunya terbatas. Maka ilmu yang kita dapat juga terbatas. Sementara Nabi Adam alaihissalam karena yang mengajarkannya adalah Allah langsung, maka Nabi Adam mempunyai ilmu yang luas pula, ilmu yang sempurna, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang kita usahakan, ada ilmu yang diberikan. Kalau ilmu yang diusahakan seperti kita sekarang, sekolah, ya, di pesantren, sekolah di SD, ya, dan SMP, SMA, kuliah, perlu waktu yang panjang, perlu, ya, usaha. Kalau mau dapatkan ilmu yang banyak, ya, perlu usaha yang banyak, waktu yang panjang. Sementara Nabi Adam yang mengajarkannya Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu waktu yang panjang. Begitu Allah ajarkan kun fayakun, langsung jadi ulama besar, menjadi orang yang berilmu luas. Nah, maka di sini katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
dan dia Allah yang mengajarkan Nabi Adam. Nah, jadi kalau ilmu yang langsung dari Allah itu ilmu yang istimewa, itu ilmu yang sempurna. Kita juga kalau kita sungguh-sungguh, kita makin mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadah, ya, rajin, maka Allah nanti akan mengajarkan kita juga ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dekatkan diri terus kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, hadir di majelis ilmu seperti sekarang, sering membaca, maka Allah nanti di samping ilmu yang kita usahakan, Allah juga memberikan ilmu yang langsung dari Allah. Kalau kita sudah dapat ilmu yang langsung dari Allah, itu ilmu yang istimewa, ya. Kadang orang nggak tahu, kita jadi tahu, ya, seperti contoh Imam Syafi'i, ya, beliau diberikan karunia oleh Allah untuk membuat satu ilmu yang sebelumnya belum dibuat. Apa itu? Ilmu usul fikih, ya. Sebelum ada ilmu usul fikih ini, itu orang-orang yang ahli filsafat, orang-orang yang ahli apa? Logika, rasionalisme, itu sombong, menyombongkan diri, ya. Merasa mereka yang hebat. Begitu Imam Syafi'i menciptakan ilmu usul fikih, semuanya pada tiarap, takut, ya, dengan ilmu yang ditemukan oleh Imam Syafi'i yang Allah ajarkan kepada beliau. Nah, jadi kita begitu juga. Kita sekarang menghadapi macam-macam masalah, baik masalah dalam masyarakat kita, masalah dalam keluarga kita, masalah dalam negara kita. Kalau kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah, ya, kita semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, maka nanti Allah SWT akan berikan ilmu juga, ya, ilmu yang langsung diberikan Allah, sehingga kita mudah menghadapi apapun masalah-masalah yang kita hadapi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Anak-anak kita nih yang begini rajin, ya, mudah dijadikan Allah hafiz dan hafizah, ya. Mudah dijadikan Allah ahli hadis, ya, ahli fikih, ya, ahli sains, ya, ahli menjadi pejabat yang beriman dan bertakwa, menjadi panglima jenderal yang beriman dan bertakwa, ya. Ini yang kita harapkan, sehingga benar-benar kita merasakan nikmat hidup di dunia ini, ya. Merasakan kita itu benar-benar jadikan khalifah yang menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Maka di sini wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kira-kira kita di sini sudah ada yang dapat ilmu laduni atau belum nih? Ya, itu namanya ilmu laduni, ya, ilmu yang langsung dari Allah. Jangankan ilmu laduni, ilmu yang diusahakan pun masih kurang, gitu, ya. Nah, maka kita berusaha, kita hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, maka kita akan merasakan sendiri nanti iman kita akan bertambah, ya, kehusukan kita bertambah, rasa rindu kita kepada Allah bertambah, bukan malah tambah sombong, gitu, ya, tapi malah kita mengharapkan keridhaan Allah, ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Adam itu, kalimat Adam menurut sebagian ulama tafsir itu artinya turab, artinya tanah. Kenapa Nabi Adam dikatakan tanah? Karena beliau memang diciptakan dari tanah, ya. Jadi diambil tanah dari bumi, yang ada tanah liat, tanah hitam, macam-macam tanah gitu, dibawa ke surga. Sampai di surga dibuatlah seperti bentuk manusia. Kemudian Allah tiupkan ruh, ya, mengucapkan kun, dengan kalimat dari Allah kun fayakun, maka jadilah manusia, ya. Dan kejadian Nabi Adam ini sama prosesnya dengan kejadian Nabi Isa alaihissalam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya proses kejadian Nabi Isa itu sama juga dengan Nabi Adam, ya, dengan kalimat dari Allah. Kalau Nabi Adam dari tanah, Allah katakan kun fayakun, jadi manusia. Kalau Nabi Isa itu dari airnya Maryam,
Ya, nggak perlu pakai air laki-laki, air Maryam saja. Kun fayakun. Maka kalau seandainya Nabi Isa nggak punya ayah, dikatakan anak Tuhan, maka lebih afdol lagi Nabi Adam anak Tuhan, ya kan? Kalau kalian mengatakan Nabi Isa anak Tuhan hanya karena nggak punya ayah, karena datang sekelompok orang-orang Najran, orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi, mau menguji Nabi, ya Muhammad, apakah kamu mengakui bahwasanya Nabi Isa itu lahir tanpa ayah? Nabi mengatakan, ya, kami umat Islam mengakui Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Kalau tanpa ayah, kata orang Kristen ini, Nasrani ini, berarti siapa lagi ayahnya kalau bukan Allah? Ya, ini logika mereka. Maka turunlah ayat yang menyatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya proses kejadian Nabi Isa itu sama juga dengan Nabi Adam. Dengan kalimat kun fayakun, Allah bisa berkuasa. Jangankan tanpa ayah dan ibu pun Allah sanggup. Bahkan dari tidak ada sama sekali Allah sanggup menjadikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Maka semenjak jawaban ini bungkam mulut orang-orang Nasrani sampai sekarang nggak bisa mereka jawab. Ya, kalau mereka jujur, para pendeta-pendeta tersebut langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak bersaksi. Tapi mungkin karena kesombongan, ya, mungkin karena kedengkian, mungkin karena pulus, ya, karena hawa nafsu, inilah yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan syahadat. Nah, maka di sini Allah mengatakan kalimat Adam itu karena dia diciptakan dari tanah, makanya dikatakan Adam. Kalau kita bukan dari tanah, ya, kita dari air, ya, dari air menjadi darah, dari darah menjadi daging, ya. Nah, kemudian di sini juga kalimat Adam ini menjelaskan bahwasanya asal manusia itu bukan dari monyet, karena ada sebagian pendapat manusia ini berevolusi katanya. Dari monyet, dari apa terus jadi monyet baru jadi manusia. Nah, ya. Itu pendapat Charles Darwin. Mungkin saja dia mengatakan manusia itu dari monyet karena nenek moyangnya dulu pernah dikutuk jadi monyet. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina, ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu nyombongkan diri, ya, sama Nabi Musa nyombongkan diri, ya, sama nabi-nabi lain, malah mereka bunuh sebagian para nabi nyombongkan diri. Maka mereka sebagian ada yang dikutuk jadi monyet, ada yang dikutuk jadi babi, ya, minhumul kirodata wal khanazir. Sebagian mereka itu ada yang dikutuk jadi monyet, ada yang jadi babi, ya. Nah, maka Charles ini ingin manusia ini seperti mereka juga, karena nenek moyang mereka ada yang jadi monyet, maka dikatakanlah manusia itu asalnya dari monyet, gitu ya. Maka ayat ini membantah wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wahai manusia, kalian bukan dari monyet, kalian dari Nabi Adam, ya. Jadi kita ini walaupun Indonesia, ya, bentuk-bentuknya biasa, bukan berbentuk orang Arab, gitu ya, tapi kita ini keturunan Nabi juga, ya, keturunan Nabi Adam alaihis salam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama, ya. Jadi ada nama, ada yang dinamakan. Nabi Adam tahu semua nama-nama. Bahkan menurut ulama tafsir, ya, benda yang belum diciptakan pun Nabi Adam tahu. Seperti HP, ya. Kalau dinampakkan pada Nabi Adam, dia tahu, dan tahu dia kegunaannya, walaupun belum ada pada waktu itu. Tapi kalau nenek moyang kita sekarang yang umur yang 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu meninggal, kalau ditakdirkan Allah hidup sekarang,
Kita tanya sama dia, Pak, Bapak punya HP? Dia akan nanya, apa itu HP? Ya, nggak tahu dia. Ya. Tapi Nabi Adam alaihissalam, Allah berikan karunia ilmu yang banyak, ya, seluruh nama-nama sampai benda yang belum diciptakan. Ya, menurut sebagian ulama tafsir. Wa 'allama Adam al-asma. Jadi di sini juga menunjukkan bahwasanya manusia ini diberikan kapasitas untuk memiliki ilmu yang banyak. Menurut penemuan di sekarang, ya, di Amerika mengatakan sepintar-pintar manusia, ya, yang ada sekarang di muka bumi ini itu baru menggunakan otaknya 20%. Ya, baru dia menggunakan 20% dari kecerdasan otaknya. Itu orang yang paling pintar sudah. Berarti ada 80 lagi yang belum digunakan. Jadi manusia ini sebenarnya bisa menghafal Quran, bisa menghafal hadis, bisa. Buktinya Imam Ahmad bin Hambal itu menghafal hadis ratusan ribu hadis. Ya. Kalau Quran itu rata-rata ulama-ulama dahulu sudah hafal semua. Bahkan anak-anak umur 7 tahun, 6 tahun sudah hafal Quran. Ya, tahu dengan barisnya, halamannya, nomornya. Bahkan hadis ribuan, ratusan ribu mereka hafal. Ya. Imam Syafi'i ketika ditanya, "Ya Imam, bagaimana pendapatmu dengan masalah ini?" Dia bertanya balik, "Kamu mau keterangan dari kitab Taurat, Injil, Zabur atau Al-Qur'an?" Ya. Bukan dari Al-Quran saja, dia tahu, ya, begitu luas, ya, kemampuan manusia ini. Cuman karena manusia ini tidak menggunakan nikmat tersebut, ya, sehingga mereka melalaikan atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Sehingga, ya, sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Susah Pak Ustadz, ngapal Quran susah gitu ya. Bahasa Arab susah. Padahal mudah ya kalau manusia mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Karena manusia itu diberikan kapasitas, ya, untuk menerima ilmu yang banyak. Berbeda dengan malaikat, dengan jin, apalagi dengan hewan gitu ya. Jadi manusia ini mulia, salah satunya siap untuk menerima ilmu pengetahuan. Maka di sini dinyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sehingga Nabi Adam mengetahui seluruh nama-nama. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya, maka yang nama-nama tadi, benda-benda tadi didatangkan kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula. Wahai malaikat, kalau kamu dulu mengatakan khawatir Nabi Adam, ya, manusia itu akan membuat kerusakan. Sekarang coba kamu buktikan. Kalau kamu memang layak menjadi khalifah di muka bumi, layak menjadi pemimpin di muka bumi ini, coba sebutkan nama-nama ini. Ya. Dibentangkan semua nama-nama itu di benda-benda tadi di hadapan para malaikat. Maka Allah mengatakan, in kuntum shodiqin, jika kamu benar apa yang kamu katakan itu. Manusia nanti akan membuat kerusakan, manusia nanti semuanya akan berperang, manusia nanti akan membuat, ya, macam-macam, ya, kekacauan. Ya, kalau kamu memang benar apa yang kamu katakan, coba sebutkan nama-nama ini. Di sini pertanyaannya, apakah Allah mengetahui bahwasanya malaikat tidak akan bisa menjawab? Ya, tentu Allah tahu. Malaikat tidak akan bisa menjawab karena Allah tidak mengajarkan kepada para malaikat. Lalu kalau Allah tahu malaikat nggak bisa menjawab, ya, kenapa Allah bertanya lagi? Ya, sudah jelas malaikat nggak tahu. Kenapa ditanya juga? Ya, sama seperti kita sekarang ada orang nggak punya kaki umpamanya. Ya, maka kita katakan kepada orang yang nggak punya kaki itu, melompatlah. Kita suruh dia melompat. Ya, gimana dia melompat? Dia nggak punya kaki. Ya,
Sama juga dengan itu. Jelas dia nggak punya kaki, kita suruh melompat. Tapi apa tujuannya Allah menanya para malaikat ini? Tujuannya adalah Allah ingin menerangkan kepada malaikat bahwasanya malaikat itu lemah. Supaya malaikat itu sadar dia itu lemah, ya, supaya dia tahu. Makanya Allah tanya, ambiuni bi asma'i haula. Wahai malaikat, kalau kamu memang layak menjadi khalifah, coba sebutkan nama-nama ini. Maka tentu malaikat tidak akan bisa. Langsung malaikat menjawab, ya. Qalu, ayat yang selanjutnya malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Di sini terlihat tentang, ya, keagungan sifat malaikat, yaitu tawadhu di hadapan Allah. Di sini kelihatan malaikat mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ini satu kemuliaan malaikat. Beda dengan yang satu lagi, iblis, ya. Iblis dia menyombongkan diri, aba wastakbar, ya. Tapi para malaikat ini malaikat makhluk yang suci, makhluk yang taat, makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Di sini kelihatan, ya. Qalu subhanak. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah. Kami ini lemah ya Allah. Kami ini bodoh ya Allah. Kami ini tidak tahu apa-apa. Engkau yang maha suci ya Allah. Suci dari kebodohan, suci dari kelemahan, suci dari kekurangan. Engkaulah yang maha sempurna, ya. Nah, di sini satu kelebihan para malaikat, ya, sehingga malaikat itu menjadi, ya, hamba-hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah karena mereka mengagungkan Allah. Ya, berbeda dengan iblis, jin, ya, mereka malah menyombongkan diri, ya. Qalu subhanak. Malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kami tidak mengetahui ya Allah. Kami tidak punya ilmu ya Allah, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang maha kuasa, engkau yang maha perkasa. Jadi kalimat subhanak itu kalimat tasbih. Ada namanya tasbih, ada namanya tahmid, ya, ada namanya takbir. Kalau tasbih itu artinya kita mensucikan Allah dari sifat kurang. Itu arti tasbih. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kami memang tidak mengetahui ya Allah, tapi engkau maha suci dari tidak tahu. Itu artinya tasbih. Ya, mensucikan Allah dari sifat lemah, mensucikan Allah dari sifat jahil, mensucikan Allah dari sifat, ya, tidak berkuasa. Nah, seperti kita ambil satu kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya. Nabi Yunus ketika dia berdakwah, maka kaumnya menolak, ya, kaumnya tidak beriman kepadanya. Sehingga Nabi Yunus pun merasa putus asa, dia pun meninggalkan tugasnya. Dia lari pergi ke kampung yang lain. Ketika dia di atas perahu, di atas kapal, maka terjadi badai, ya, gelombang. Sehingga kapten kapalnya mengatakan, kita akan selamat dari perahu ini, dari badai yang besar ini, kalau satu orang dilemparkan ke laut, dikurangkan satu penumpang, gitu ya. Nah, maka pada waktu itu diundilah, nggak mungkin dibuang sembarangan, gitu ya. Diundi mereka. Maka setiap kali diundi, yang kena undian adalah Nabi Yunus. Dan orang tahu ini seorang nabi, ini orang yang baik, ini orang soleh. Nggak setuju, kami nggak setuju kalau Yunus yang dilemparkan ke laut. Maka dicoba lagi sampai 3 kali, tetap Nabi Yunus yang tertulis namanya yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan, wahai saudara-saudaraku, walaupun kalian mengundi selama berapa kali saja, beberapa kali pun, tetap nama saya yang keluar. Dan waktu itu Yunus pun minta izin, dia sendiri yang menjatuhkan diri ke dalam laut. Ketika dalam laut, ya, langsung ditangkap oleh ikan paus, ya, kemudian dibawa ke dasar laut.
Kalau menurut akal kita, seseorang yang sudah ditangkap ikan di laut itu pasti mati, ya. Dalam hitungan beberapa menit sudah mati. Menurut akal atau adat kita. Jangankan ditangkap ikan, jatuh ke laut saja mungkin bisa mati, ya, karena angin badai yang begitu kuat, ya, gelombang yang kuat. Ini tangkap ikan lagi, bawa ke laut. Tapi Nabi Yunus waktu itu, ya, dia nggak putus asa. Dia ketika ditangkap oleh ikan, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Apakah dia mengucapkan alhamdulillah? Ya, tentu nggak sesuai, ya. Masa ditangkap ikan langsung alhamdulillah? Maka dia menggunakan kalimat subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilaha illa an, ya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanak, maha suci engkau. Artinya apa? Nabi Yunus yakin yang bisa menyelamatkannya hanya Allah. Karena Allah suci dari sifat lemah, suci dari sifat, ya, tidak berkuasa, suci dari sifat jahil, ya. Allah, ya, maha sempurna, Allah maha kuasa. Jadi yang diucapkan Nabi Yunus, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sehingga di ayat yang lain dikatakan, kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih, pasti dia akan berada di dalam ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena dia bertasbih, mensucikan Allah dari sifat kekurangan, maka Allah sendiri yang memerintahkan kepada ikan, wahai ikan, keluarkan hambaku. Kenapa? Karena bertasbih. Maka di sini para malaikat mengucapkan qaulu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kami lemah, kami tidak punya ilmu ya Allah, ya. Maka di sini kemudian ditambah lagi la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi kita ini punya ilmu sekarang, ya, pada hakikatnya Allah yang mengajarkan kita. Jadi kita nggak perlu sombong, ya, punya ilmu, punya harta, ya, punya kejabatan, itu semua datang dari Allah. Maka apa yang harus kita sombongkan? Kita dulu lahir tanpa membawa, ya, harta sedikit pun, kain sedikit pun. Sekarang kita sudah mempunyai harta, ya, jangan hati-hati kita, jangan sampai kita menganggap itu datang dari pikiran saya, ilmu saya, kekuatan saya, ya. Tetap kita kembalikan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada padamu, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui ya Allah. Tambah lagi, malaikat benar-benar mengagungkan Allah. Malaikat benar-benar mensucikan Allah, ya. Allah yang lebih mengetahui. Arti malaikat mengakui, sudah menyerah, benar ya Allah, apa yang kau sampaikan kami sudah membuktikan. Kalau pada ayat yang ke-30 itu Nabi Adam belum diciptakan lagi, hanya terjadi perbincangan Allah dengan para malaikat. Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nabi Adam belum ada lagi, ya. Tapi waktu itu, ya, Allah menyatakan kepada malaikat, Allah yang lebih mengetahui. Pada ayat yang ke-31 ini, itu Nabi Adam sudah diciptakan dan malaikat, ya, tapi malaikat waktu itu belum lagi melihat tentang, ya, Nabi Adam ini. Bagaimana Nabi Adam, keilmuan Nabi Adam. Tetapi walaupun demikian, para malaikat sudah mengakui, ya, tentang keistimewaan dan kemuliaan Nabi Adam. Nanti pada ayat selanjutnya baru malaikat melihat langsung, ya. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, dipanggil Nabi Adam, ya. Nabi Adam tentu merasa senang. Karena yang memanggilnya siapa? Yang memanggilnya yang pemilik alam semesta ini, Rabbul Alamin. Padahal Nabi Adam baru saja diciptakan dan dipanggil di depan para malaikat, para jin, iblis, ya. Maka Nabi Adam pun tampil.
Qala ya Adam, ya, ambihum bi asma'ihim. Coba sebutkan wahai Adam nama-nama ini, ilmu-ilmu ini. Nabi Adam menceritakan satu persatu semuanya, sehingga malaikat waktu itu melihat dengan ya mata mereka sendiri tentang kehebatan daripada Nabi Adam ini. Maka disitulah malaikat bertambah ya tawaduk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyatakan kepada malaikat, wahai malaikat, aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Maka di sini dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran ya, di antaranya bahwasanya manusia ini akan menjadi mulia, akan menjadi makhluk yang sangat ya, tinggi derajatnya apabila mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dengan ilmu, apalagi ilmu tentang tauhid, ya, mentauhidkan Allah, ilmu tentang ma'rifatullah, maka makin mereka kenal kepada Allah, maka mereka makin makin mengagungkan Allah. Kalau manusia mengagungkan Allah, maka makin tinggilah kedudukan di hadapan Allah, dan makin mereka bertambah rindu dan bertambah cinta kepada Allah, sehingga mereka akan melaksanakan seluruh yang diridhoi oleh Allah, akan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Maka disitulah letak kemuliaan manusia ini apabila mereka bertambah ilmu pengetahuan. Dan malaikat sebelumnya mereka tidak menyadari bahwasanya manusia ini akan dibekali ilmu pengetahuan. Kalau manusia itu tidak menggunakan ilmu pengetahuan, ya, tidak mau mempelajari ilmu agama, ilmu tauhid, ya, maka benarlah apa yang dikatakan manusia itu akan terjadi kerusakan. Seperti kita rasakan sekarang, ya, banyak pemimpin-pemimpin dunia sekarang yang nggak tahu sama sekali apa hakikat mereka. Mereka diciptakan dari mana, kemana mereka akan pergi, betapa pentingnya agama dalam kehidupan mereka. Maka oleh karena itu kita lihat sekarang kerusakan di mana-mana, di daratan, di lautan, bahkan di udara, ya. Kemudian kita lihat lagi sekarang terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, penculikan dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia jauh dari ilmu pengetahuan. Maka kalau manusia mau jadi mulia, maka ya, jadilah manusia-manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat ya manusia itu siapa? Mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan, darajat, ya, tingkatan yang tinggi, bahkan bisa mengalahkan malaikat. Ya, bayangkan saja, seluruh malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, bukan karena ibadahnya, bukan karena umurnya, bukan karena hartanya, tapi karena ilmu pengetahuan. Ya,